Ia adalah seorang penganjur nasionalisme di kalangan masyarakat Tionghoa yang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang aktif dalam perjuangan mendukung kemerdekaan Indonesia. Namun, sejarah Orde Baru menghapus jejak perjuangannya. Xiao Gyok-chan, tokoh yang karena kedekatannya dengan Presiden Soekarno pernah dipenjara bertahun-tahun oleh rezim Orde Baru, adalah seorang pejuang politik dan pejuang gagasan pluralisme dengan pemikiran-pemikiran besar yang terlupakan. Xiao Gyok-chan lahir di Kapasan, Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 23 Maret 1914 dari pasangan Xiao Guanshui dan Quan Qiannyo. Karena latar belakang keluarganya, Xiao Gyok-chan bisa belajar di sekolah elit HBS di Surabaya. Tumbuh dalam keluarga yang telah berintegrasi membuat Xiao mudah bergaul dengan siapa saja tanpa memperdulikan latar belakang status sosial ekonomi maupun ras. Walaupun dia berpendidikan Belanda, tetapi Xiao ternyata jauh lebih senang bergaul, berkecimpung dengan para pemuda peranakan lainnya. Bahkan dia menjadi pemimpin pandu kepanduan yang sebenarnya diselenggarakan oleh anak-anak peranakan dari sekolah-sekolah Tionghoa Weikuan di Surabaya. Sedari anak-anak, Xiao Gyok-chan dikenal sebagai seorang yang tak pernah takut menentang penindasan dan diskriminasi. Saat bersekolah di Europese Lagere School, Xiao tidak segan berkelahi melawan anak-anak Belanda yang menghinanya dengan sebutan Cina Loleng. Di dalam keseharian, orang-orang Tionghoa ini juga banyak mendapatkan julukan-julukan yang rasialis ya. Misalnya Xiao Gyok-chan ketika dia bersekolah di dalam sekolah Belanda, dia sering dicina-cinakan oleh baik orang Eropa maupun orang Indonesia, tapi yang juga dipersamakan dengan orang Belanda. Inilah persentuhan awalnya dengan apa yang dia lawan sepanjang hidupnya, yaitu rasialisme. Kebetulan Xiao Gyok-chan ini bisa kungfu ya, dia memiliki kepandaian bela diri kungfu, sehingga ketika dia dicina-cinakan dia akan melawan anak-anak Belanda yang mengejeknya. Karena kedua orang tuanya meninggal sejak usia 18 tahun, Xiao Gyok-chan harus berjuang untuk menghidupi diri dan seorang adiknya. Berbekal modal peninggalan orang tuanya, Xiao menjalankan bisnis penyewaan mobil kecil-kecilan di Surabaya. Xiao juga sempat bekerja menjadi wartawan di harian Sit Itpo. Pekerjaan yang membuatnya lebih jauh berkenalan dengan gagasan-gagasan kebangsaan Indonesia. Di surat kabar itu ada seseorang penulis yang menulis bahwa sikap atau prinsip orang Tionghoa itu adalah lahir di Indonesia, dibesarkan di Indonesia, dan jadi putra-putri Indonesia. Ini sikap ini yang juga diamini oleh Xiao Gyok-chan gitu sejak dari masa mudanya. Keterlibatan Xiao Gyok-chan dalam pergerakan kebangsaan semakin intens saat ia bergabung dengan Partai Tionghoa Indonesia atau PTI. Lewat partai yang didirikan Lim Kun Hian tahun 1932 ini, Xiao aktif mengajak warga keturunan Tionghoa untuk memiliki kesadaran bahwa tanah air mereka adalah Indonesia. Ide-ide kebangsaan kita lihat di sana, namanya Partai Tionghoa Indonesia. Lim Kun Hian ini menggagas partai ini dengan kesadaran bahwa masa depan peranakan Tionghoa adalah lahir, dibesarkan, dan mati di Indonesia. Untuk itu mereka harus ikut bersama-sama dengan kelompok pribumi Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Kiprah Xiao di PTI mengantarkan dirinya menjadi anggota Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, sebuah organisasi nasionalis yang dibentuk Amir Syarifuddin dan Muhammad Yamin. Lewat Gerindo,
Semangat Xiao untuk terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia kian berkobar. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang keturunan Tionghoa sebelum Indonesia merdeka di dalam zaman penjajahan Belanda dulu, pada umumnya yang bergerak di bidang politik mesti mengambil jalan kiri. Jalan kiri. Sebab hanya partai kiri dan kelompok kiri yang menampung orang keturunan Tionghoa secara ikhlas di dalam barisannya. Semangat Xiao Gyokchan untuk terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia juga ia salurkan di bidang jurnalistik lewat tulisan-tulisannya di koran tempatnya bekerja, Harian Matahari. Di koran yang terbit di Semarang ini, Xiao belakangan diangkat menjadi pemimpin redaksi. Ketika zaman kolonial, beliau ini adalah orang yang mendukung perjuangan pendirian Republik Indonesia melalui gerakan media. Ya, beliau adalah wartawan dan media yang dikelola oleh almarhum Xiao Gyokchan ini memberikan simpati kepada perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Saat Nusantara diduduki militer Jepang, Harian Matahari dibredel Jepang karena kerap mengkritiki praktek-praktek fasisme yang dilakukan tentara Jepang. Untuk menghindari penangkapan, Xiao Gyokchan yang kala itu belum lama menikah terpaksa bersembunyi di Malang, Jawa Timur. Di kota ini, Xiao mengubah strategi perjuangan dengan mendirikan organisasi keamanan Kebotai. Proklamasi kami bangsa Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Xiao Gyokchan langsung bergerak untuk terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Xiao mendirikan dua organisasi, yakni Angkatan Muda Tionghoa dan Palang Biru, yang ikut terlibat dalam pertempuran melawan tentara Inggris di Surabaya pada sepanjang bulan November 1945. Setelah Indonesia merdeka, dia mendirikan juga Palang Biru gitu. Palang Biru ini organisasi Palang Merah orang-orang Tionghoa yang membantu di dalam revolusi Indonesia tahun 45 sampai tahun 49 gitu. Pada masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan ini, Xiao juga kian intens bergelut di kancah politik. Ia bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia atau PSI yang didirikan Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin. Pada tahun 1946, Xiao sempat ditunjuk Bung Karno menjadi salah satu anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Di badan pekerja yang berfungsi sebagai parlemen sementara ini, Xiao Gyokchan ikut berperan dalam perumusan Undang-Undang Kewarganegaraan yang disahkan pada tahun 1946. Salah satu highlight dari keberadaan Xiao di Badan Pekerja KNIP yaitu perancangan Undang-Undang Kewarganegaraan 1946. Dengan Tan Ning Ji terutama, dia merancang Undang-Undang Kewarganegaraan 1946 itu yang menyatakan bahwa semua orang yang lahir di Indonesia, baik asing maupun yang dinamakan asli, menjadi warga negara Indonesia pada waktu yang bersamaan. Jadi kewarganegaraan Indonesia pada waktu itu dinyatakan sebagai posisi hukum yang tidak mengenal latar belakang ras seseorang. Semua dalam mata hukum, dalam mata undang-undang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pada tahun 1947 hingga 1948, Xiao juga sempat diangkat menjadi Menteri Negara Urusan Minoritas dalam kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Gagasan Xiao Gyokchan integrasi yang wajar, jadi tanpa rekayasa, mengalir apa adanya. Barangkali ide ini yang sekarang kita kenal dengan nama pluralisme ya.
Pasca pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada akhir Desember 1949, Xiao Giokchan dan beberapa tokoh Tionghoa lain membentuk Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia atau BAPERKI di tahun 1954. Xiao terpilih menjadi ketua umum organisasi ini. Salah satu tujuan utama pendirian BAPERKI adalah untuk mengajak warga keturunan Tionghoa menjadi warga negara Indonesia dan memperjuangkan status kewarganegaraan warga keturunan Tionghoa. Dulu peranakan Tionghoa itu pecah menjadi beberapa kelompok ya. Kelompok yang anti kepada komunis, itu yang disebut sebagai Kuomintang. Kemudian ada juga kelompok yang memberikan simpati kepada apa yang dilakukan oleh Mao Zedong dan kawan-kawan dengan Long March-nya, itu disebut sebagai Gongjiangtang. Tapi Xiao Giokchan berhasil menarik mayoritas peranakan Tionghoa untuk memberikan dukungan kepada Republik Indonesia, khususnya pemerintahan Soekarno. Pada sepanjang tahun 1950 hingga 1959, semasa era demokrasi parlementer, Xiao Giokchan berkiprah menjadi anggota DPR. Selama aktif di parlemen, Xiao yang sempat dipercaya menjadi ketua fraksi nasional progresif, gigih melawan berbagai kebijakan rasis, antara lain kebijakan ekonomi yang meminggirkan warga keturunan Tionghoa yang pada masa itu dikenal sebagai kebijakan asli-aslian. Dalam perdebatan-perdebatan di parlemen dan di konstituante, jelas yang ingin diperjuangkan atau yang ingin diciptakan oleh Xiao dan BAPERKI adalah sebuah negara yang bersikap atau berdasar citizenship-based nation. Sebuah nation yang bersandar atas kehadiran kewarganegaraan. Karena inilah yang menghilangkan timbulnya rasisme atas dasar ras tersebut. Anggota-anggota parlemen termasuk Xiao Giokchan mencoba mengembangkan lagi konstitusi yang lebih baik, yang lebih demokratis, dan memasukkan asas-asas hak asasi manusia di dalam butir-butir yang akan dicantumkan di dalam konstitusi kita. Tapi itu batal karena ada situasi politik yang tidak mendukung dalam negeri, dan itu kemudian mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 59. Ketika sistem pemerintahan Indonesia bergeser menjadi demokrasi terpimpin, Xiao Giokchan ditunjuk Presiden Soekarno menjadi anggota DPR gotong royong. Ia kemudian juga dipilih menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Lewat aktivitasnya di BAPERKI dan keterlibatannya dalam kancah politik dari tahun 1950-an hingga pertengahan tahun 1960-an, Xiao sukses mengajak kalangan warga Tionghoa menjadikan Indonesia sebagai tanah air mereka. Kala itu, Xiao Giokchan aktif mengkampanyekan konsep integrasi sebagai solusi penyelesaian masalah etnis Tionghoa di Indonesia. Konsep ini mengedepankan arti persatuan antara etnis Tionghoa dan etnis lainnya di Indonesia tanpa menanggalkan kebudayaan masing-masing etnis. Gagasan Xiao Giokchan integrasi yang wajar, jadi tanpa rekayasa, mengalir apa adanya. Barangkali ide ini yang sekarang kita kenal dengan nama pluralisme ya, pluralisme, multikulturalisme, itu barangkali hampir mirip dengan gagasan integrasi wajarnya Xiao Giokchan. Tidak semua warga keturunan Tionghoa sepakat dengan konsep integrasi. Sejak akhir tahun 1950-an, konsep yang diperkenalkan BAPERKI ini mendapat tentangan dari penganut konsep asimilasi. Di mata kelompok pro-asimilasi, penyatuan antara etnis Tionghoa dengan etnis lain di Indonesia harus dilakukan dengan menghilangkan seluruh identitas kultural etnis Tionghoa. Untuk kemudian bergabung dengan kebudayaan mayoritas rakyat Indonesia yang dianggap kebudayaan asli Indonesia. Kelompok asimilasi itu teorinya ialah menghilangkan perbedaan-perbedaan, mengurangi perbedaan-perbedaan, dan mendorong yang menyatukan. Ya. Terus misalnya kalau baru mau berkumpul di dalam suatu masyarakat, kalau bahasa Tionghoa, kultur Tionghoa yang khusus itu ditolak oleh masyarakat, jangan dulu. Ya. Ini harus pelan-pelan.
Tetapi kalau yang bisa menjadikan alat perekat, mendekatkan, nah itu yang diperkembangkan. Misalnya baju uncim kalau diterima oleh semua, ya why not? Pada tahun 1963, beberapa tokoh pengusung konsep asimilasi seperti Hari Chan Silalahi, Christophorus Sindunata, Ong Hok Ham, serta Haji Yunus Yahya mendirikan Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa atau LPKB yang mendapat dukungan TNI Angkatan Darat. Pada masa demokrasi terpimpin, konsep integrasi yang diusung Baperki dan Xiao Gyokchan lebih mendapat dukungan dari Presiden Soekarno. Jadi pada masa demokrasi terpimpin, Baperki itu semakin kuat karena LPKB itu kemudian yang pro asimilasi itu dibubarkan, dan Presiden Soekarno itu mendukung konsep integrasi secara wajar ini. Bahkan Bung Karno pada tahun 63 di dalam peringatan 9 tahun Baperki itu menjelaskan betul tentang apa yang disebut dengan asli itu. Tidak ada orang Indonesia yang asli, semuanya kan pendatang. Dan Bung Karno bahkan mengkritik bagian dari Undang-Undang Dasar 45 yang menyebutkan bahwa presiden harus seorang Indonesia asli. Satu proses integrasi yang sangat keras, dan saya mendengar juga ada penyiksaan-penyiksaan yang dialami oleh almarhum Xiao Gyokchan, sementara keluarga ekonominya hancur. Selain mengkampanyekan integrasi warga keturunan Tionghoa untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia sejak tahun 1958, Baperki juga mulai mendirikan banyak sekolah. Pendirian sekolah-sekolah ini ditujukan untuk menampung pendidikan anak-anak warga keturunan Tionghoa yang tidak bisa tertampung di sekolah-sekolah negeri, menyusul ditutupnya sekolah-sekolah Tionghoa asing di banyak daerah oleh penguasa militer setempat. Dalam waktu singkat, jumlah sekolah yang didirikan Baperki meningkat pesat. Pada tahun 1961 misalnya, jumlah sekolah Baperki yang terdaftar di seluruh Indonesia sebanyak 107 sekolah. Pendirian sekolah Baperki kita melihat juga, kita lihat dalam konteks melawan diskriminasi dan kesetaraan ya. Jadi mereka yang tidak bisa masuk di dalam sekolah, dia tampung di dalam sekolah-sekolah yang dia dirikan. Untuk menampung lulusan sekolah-sekolah Baperki yang tidak tertampung di universitas-universitas negeri, Baperki kemudian juga mendirikan Universitas Baperki di beberapa kota yang di kemudian hari diubah namanya menjadi Universitas Respublika. Respublika itu diambil dari salah satu pidato Soekarno yang kemudian dijadikan nama universitas. Ini kan menunjukkan bahwa Baperki itu sangat Soekarnois ya. Kemudian rektornya juga diambil dari orang non-Tionghoa. Rektor UREKA yang pertama adalah Ferdinand Lumban Tobing, seorang Batak. Pasca terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965, kekuatan militer yang naik ke tangga kekuasaan dan kemudian mendirikan pemerintahan Orde Baru, nyaris semua kelompok kiri dan kelompok-kelompok pendukung Presiden Soekarno direpresi. Baperki yang dianggap dekat dengan Bung Karno dan PKI ikut dibubarkan rezim Orde Baru. Pasca peristiwa G30S tahun 1965, banyak aktivis Baperki yang dibunuh atau ditahan tanpa peradilan. Xiao Gyokchan bilang ini ada organisasi Baperki, ini harus menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Golongan asimilasi bilang jangan, kalau you datangnya sebagai kelompok kekuatan, ya, nah itu bisa disalahgunakan dan bisa kena akibatnya. Nah, itu akibatnya itu, ya, itu yang menjadi masalah. Sebagai ketua Baperki yang dikenal dekat dengan Bung Karno, Xiao Gyokchan tidak luput dari pembungkaman. Pada tanggal 4 November 1965, Xiao ditangkap tentara dan ditahan berpindah-pindah tanpa proses peradilan selama 12 tahun. Satu proses integrasi yang sangat keras, dan saya mendengar juga ada penyiksaan-penyiksaan
yang dialami oleh almarhum Syekh Gyokjan, sementara keluarga ekonominya hancur dan anak-anak kemudian harus mencari masa depannya sendiri, mengejar pendidikan, termasuk kemudian beberapa di antaranya adalah sekolah ke luar negeri. Nah, menurut saya itu bukan keistimewaan yang dialami oleh Syekh Gyokjan. Hampir seluruh orang yang dikaitkan dengan peristiwa 65 mengalami hal yang sama. Pemerintah pada waktu yang memang banyak yang kadang-kadang kebiawiyah. Jadi orang Tionghoa yang tidak masuk di dalam kelompok asimilasi atau kelompok agama dan lain-lainnya ya sudah, dan masuk Baperki ya sudahlah, Baperkinya yang dibubarkan gitu loh. Nah, mereka kena kadang-kadang tokohnya ya. Tapi ini lebih baik, ini lebih masalah bukan antara golongan asimilasi dan Baperki atau masalah Baperki PKI, tapi ini masalah nation building Indonesia yang belum selesai. Sebab menurut saya ini orang keturunan Tionghoa itu masih dianggap liar di dalam tubuh nation building Indonesia. Jadi apalagi kalau dia turut kelompok yang dianggap memberontak ya, atau dekat dengan kelompok yang memberontak. Nah, sudah dikena juga akibatnya. Pasca insiden G30S 1965, Universitas Respublika atau UREKA ditutup pemerintahan Orde Baru karena dituduh sebagai universitas komunis. Kampus UREKA di Jakarta juga menjadi sasaran penyerbuan dan perusakan massa anti-PKI. Pada tahun 65 UREKA diserbu, dibakar, kampusnya dihancurkan, dan kemudian untuk menyelamatkan itu pemerintah Indonesia membentuk satu yayasan. Yayasan itu dibawa Ferry Neville, pemain bulu tangkis, untuk mengambil alih UREKA dan diubah namanya menjadi Trisakti. Naiknya kelompok militer ke tangga kekuasaan juga menjadi pintu pemberlakuan politik diskriminasi bagi warga keturunan Tionghoa. Pada masa kekuasaan Orde Baru, warga Tionghoa dilarang mengekspresikan budaya leluhur mereka seperti merayakan Imlek secara terbuka, membuat sekolah sendiri, menerbitkan koran sendiri, dan lain-lain. Pada rezim Orde Baru itu dilakukan diskriminasi terhadap orang-orang Tionghoa. Mereka diberikan kuota yang sangat terbatas, misalnya untuk masuk perguruan tinggi negeri. Selain itu juga untuk menjadi pejabat atau tentara itu sangat dibatasi ya. Nah, diskriminasi itu berlangsung selama Orde Baru, walaupun di sisi yang lain juga ada sebagian kecil orang-orang Tionghoa ini yang menjadi konglomerat yang justru dilindungi oleh pemerintah Orde Baru untuk mendukung rezim ini. Pada bulan Mei 1978, setelah 12 tahun di penjara, Xiao Gyokjan dibebaskan. Perlakuan buruk yang diterimanya selama di tahanan membuat kesehatan Xiao memburuk. Atas bantuan para sahabatnya, Xiao pergi berobat ke Belanda. Namun, karena komplikasi penyakit yang dideritanya, pada tanggal 20 November 1981, Xiao Gyokjan meninggal dunia. Bersama kematiannya, riwayat perjuangan dan pemikiran-pemikiran Xiao Gyokjan yang sempat dibungkam bertahun-tahun oleh rezim Orde Baru seakan terhapus dari sejarah. Padahal banyak pemikiran Xiao Gyokjan terkait pembaharuan warga keturunan dan makna kemerdekaan. Kini banyak terbukti kebenarannya. Ada 3 legasi Pak Xiao Gyokjan ya. Pertama adalah manusia itu dilahirkan setara ya, tidak peduli latar belakang etnisnya, agamanya apa, latar belakangnya apa, itu yang harus pertama-tama diakui. Bukan Anda sebagai orang Tionghoa maka Anda harus menghilangkan identitas kebudayaan Anda dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga melawan diskriminasi ya. Kemudian yang kedua, pentingnya civil society ya, atau organisasi kewargaan seperti yang sudah dilakukan oleh Baperki. Barangkali waktu itu bisa menjadi contoh betapa suatu kelompok yang berakar dari masyarakat ini bisa menjadi suatu kelompok yang kuat. Dan yang ketiga, pendidikan seperti yang ditunjukkan oleh UREKA dan sekolah-sekolah Baperki itu adalah
pendidikan untuk melawan ketidakadilan ya. Pendidikan bagi mereka yang kurang beruntung atau mereka yang tidak bisa masuk ke sekolah ini dicarikan alternatifnya atau solusinya melalui sekolah-sekolah yang dibangun oleh Bapergi ini. Metro TV, knowledge to elevate.